Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifa'i wa syaikh Bahauddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa syaikh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semuanya pada pagi hari ini bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka amal soleh yang kita lakukan insya Allah akan diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita masih pada bagian terakhir dari bab sifatis sholah, bab yang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi. Qala al-muallif rahimahullah wa an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari. Qala wasdawu sapa Malik ibn al-Huwairits, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sallu salata sapa sira kabeh kama raaitumuni kaya oleh ningali sapa sira kabeh ing ingsun usolli salat sapa ingsun. Rawahu al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu harus mengikuti tata cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membuat cara ibadah yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya di sini tentang salat. Kita harus mengikuti salat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan enggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Enggak boleh ngarang-ngarang sendiri dalam kita melakukan salat. Dalam hal berpuasa, kita juga mengikuti puasa yang telah dituntunkan oleh Nabi. Enggak boleh kita ngarang-ngarang puasa sendiri, tata cara puasa sendiri. Dalam hal mengeluarkan zakat, kita juga harus mengikuti tata cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat-buat sendiri sesuai dengan selera kita. Dalam melakukan haji juga demikian, kita harus mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita ngarang-ngarang sendiri tentang tata cara ibadah haji. Ini penting untuk ditekankan karena pada masa sekarang banyak orang yang ngarang-ngarang dalam masalah ibadah. Ibadah itu sesuatu yang bersifat ta'abudiyah, itu menguji seberapa taat kita kepada Allah. Tetapi ternyata banyak orang yang kemudian nggak mau ngikuti ketentuan Allah dan Rasulnya dalam beribadah. Yang paling banyak pada masa sekarang misalnya terkait dengan masalah zakat. Baik itu tentang harta zakawi, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Banyak yang kemudian nambah-nambah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentang mustahik zakat misalnya, banyak juga orang yang ngarang-ngarang yang kemudian menambah dari 8 asnaf yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Mikir-mikir sendiri, mikir-mikir sendiri. Dia mikir misalnya, gimana ya Pak Tani itu dia panen, dia nanam padi, hasilnya nggak seberapa, tapi diperintah untuk zakat. Tapi Pak Dokter itu yang hasilnya banyak, itu kok nggak disuruh zakat? Mestinya harusnya zakat itu. Kemudian adalah kemudian dokter sama dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi sebagai dokter. Itu Pak petani itu sudah sengsara, itu suruh zakat. Itu pegawai negeri yang kayaknya kerjanya santai kok malah dan hasilnya itu lebih, kok malah nggak suruh zakat. Mestinya suruh zakat dan seterusnya. Banyak orang yang mikir-mikir sendiri, kemudian berdasarkan pikirannya dia membuat aturan sendiri dalam ibadah. Dalam sholat juga demikian. Rasulullah sudah memberikan ketegasan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat kalian harus sama dengan sholatku.
Jangan menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya, rukuknya, kemudian i'tidalnya, sujudnya, ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita buat-buat atau ngarang-ngarang sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kita bisa mengetahui sholatnya Nabi? Sementara kita jauh dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui sholatnya Nabi ya dari guru kita. Guru kita dari gurunya. Kita diajari sholatnya Nabi oleh guru kita. Guru kita mengajari, belajar tentang sholatnya Nabi dari gurunya. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Begitu seterusnya sampai kepada para sahabat yang melihat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sholat kita sebagaimana kita melihat Nabi sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Itu tata caranya dengan sanad silsilah keilmuan yang muttasil, yang bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mujtahid telah mempermudah kita dalam memahami sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat rumusan fikih tentang sholat. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang sifat sholat Nabi yang sudah lalu, itu kan tidak secara sistematis mana yang rukun, mana yang membatalkan sholat, mana yang sunnah, itu kan nggak dijelaskan. Baru kita memberikan penjelasan berdasarkan penjelasan para ulama. Tetapi kalau kita kemudian membaca kitab-kitab kuning, kemudian kita menjadi tahu, kitab kuning dalam fikih menjadi tahu arkanus sholah, syurut sihhatis sholah, syarat-syarat sah sholat, syurut wujubis sholah, syarat-syarat wajibnya sholat, arkanus sholah, rukun-rukun sholat, mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, syurut qabulis sholat, syarat-syarat diterimanya sholat. Sudah dirumuskan begini. Syarat-syarat sah sholat: 1. Menutup aurat, 2. Menghadap kiblat. Sudah dirumuskan oleh para ulama mujtahid sehingga menjadi mudah bagi kita untuk memahami sholatnya Nabi. Itu diambil dari mana? Yang dirumuskan oleh para ulama mujtahid itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Karena memang sumber rumusan tentang sholat, tentang ibadah-ibadah yang lain, itu dari Al-Quran dan hadis. Karena banyak orang yang kemudian dengan dalih ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian maksud mereka, kalau pernyataan ini tidak salah, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak salah. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulih. Ini pernyataan yang benar. Tetapi ketika diucapkan oleh sebagian orang, maka menjadi kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimatnya benar tetapi yang mereka maksudkan salah. Ketika mereka orang-orang Wahabi atau yang semacamnya mengatakan ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah, maksud mereka adalah tinggalkan Imam Syafi'i, tinggalkan Imam Malik, tinggalkan Imam Abu Hanifah, tinggalkan Imam Ahmad. Kita langsung kepada Quran dan Sunnah.
Tiba-tiba ketika mereka bilang langsung begitu, ternyata yang dibaca terjemahan Al-Quran. Tertulis di situ penerjemah Warsono misalnya, penerjemahnya. Jadi ternyata diterjemahkan oleh orang. Siapa ini Warsono ini? Nggak jelas ini. Apakah dia alim seperti Imam Syafi'i? Ternyata nggak jelas. Di mana kalau hidup di mana rumahnya, kalau mati di mana kuburnya, nggak jelas orangnya. Ternyata dia malah ikut si penerjemah itu dalam memahami Al-Quran. Ketika mereka bilang ayo kembali kepada sunnah, ternyata mereka yang dibaca Bukhari Muslim terjemahan juga, penerjemahnya juga nggak jelas. Artinya apa? Mereka memindahkan kita, mereka menginginkan untuk memindahkan kita dari mengikuti para ulama yang dari sisi keilmuannya jelas, sanadnya jelas, kemudian jelas thiqahnya, dialihkan kepada orang yang majhul, orang yang nggak jelas rimbanya, keilmuannya, sanadnya, dan seterusnya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, dalihnya apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi ternyata justru menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan mereka menuduh bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu membuat rumusan tentang sholat, tentang puasa dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal rujukan utama mereka di dalam merumuskan amaliyah, merumuskan ketentuan tentang sholat, puasa, zakat, semuanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita dipermudah, kok malah kita mempersulit. Kita sendiri tidak mampu memahami Al-Quran dan hadis sendiri. Kemudian ada ulama yang memiliki kemampuan memberikan pemahaman kepada kita dengan rumusan yang dibuat. Semestinya kita gembira, kita senang karena kita dipermudah untuk bisa mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat. Akhirnya ada seseorang namanya Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ini orang Hizbul Ikhwan yang mengarang kitab judulnya Fiqhus Sunnah. Judulnya seakan-akan hebat, fikih yang sesuai sunnah. Maksudnya apa Fiqhus Sunnah itu? Dari sisi judul saja itu sudah bermasalah. Kenapa? Karena dia maksudkan untuk menolak fiqhul madhab, fikih yang berdasarkan madhab. Seakan-akan dia mengatakan inilah fikih yang paling sesuai sunnah. Kalau yang itu, yang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu nggak sesuai sunnah itu. Yang ini fikih sunnah, fikih yang sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, ternyata isinya adalah pemahaman dia terhadap sunnah-sunnah Nabi yang kemudian karena dia bukan seorang mujtahid, banyak yang kemudian malah justru menyimpang dari sunnah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita di sini hendaknya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memberikan penjelasan, perintah kepada kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang dituntunkan oleh Nabi. Jangan nambah-nambah, merubah-merubah, jangan buat model sendiri, jangan. Misalnya rukuk kok begini, kita buat begini aja misalnya. Atau sujud kita balik saja, masa kepalanya di bawah, bokongnya di atas, kita buat kepalanya aja yang di atas misalnya. Ini nanti jika ada yang kayak begitu, ini apa? Ini mengacau. Ada dalam setiap ibadah orang yang ngarang-ngarang dalam melakukan ibadah, termasuk di dalam haji juga demikian, di dalam zakat banyak tadi kita ceritakan. Dalam puasa juga demikian. Ada yang mereka melakukan ibadah berdasarkan pemikirannya sendiri. Hadirin rahimakumullah.
Ini satu hal yang kita pahami dari hadis ini, bahwa setiap amal kita ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, termasuk dalam masalah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini bukan dalilnya orang yang baca usolli, karena ada orang yang membuat plesetan, tapi nggak tepat kalau didengarkan oleh orang yang anti usolli, juga nggak pas ya. Lihatlah, dia mengatakan, lihatlah, Nabi aja nyuruh kita baca usolli fardhu zuhri itu. Karena kan ada pihak lain yang mengatakan nggak boleh bilang usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Niat itu dalam hati, jangan pakai usolli. Kalau orang NU selalu pakai usolli. Nah, kemudian ada orang yang bilang, ya ini dalilnya usolli. Shollu kama ra'aitu muni usolli. Nah, muni usolli katanya. Nah, artinya mengucapkan usolli. Nah, ini guyonan yang enggak pas ya, guyonan yang enggak pas. Bukan ini dalilnya untuk membaca usolli. Nah, ini artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya sholat kalian samakan dengan sholat Nabi. Nah, sholatnya Nabi. Dengan kita mengikuti pemahaman para ulama dalam memahami sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga merupakan bantahan terhadap kelompok yang disebut dengan Al-Quraniyun atau Al-Quraniyin. Ada kelompok anti sunnah yang mereka pokoknya Quran, pokoknya Al-Quran, gak mau sunnah kita, maunya Quran saja. Karena kalau Quran itu wahyu dari Allah, kalau sunnah itu dari Nabi. Nabi itu manusia sama seperti kita, maka kita hanya ikut Quran, gak ikut sunnah. Ada kelompok yang seperti itu, yang dalam bahasa Arab mereka disebut kelompok Quraniyin atau Quraniyun, atau kelompok ingkarus sunnah. Nah, kalau di tempat kita sering kita mendengar kelompok ingkarus sunnah, yaitu kelompok yang mengingkari sunnah. Mereka mengklaim hanya ikut Al-Quran, tidak ikut sunnah. Itu terbantahkan dengan hadis ini. Hadis ini Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, artinya ngikuti sunnah Nabi. Kalau kita hanya ikut Al-Quran, apa mungkin? Karena perintah-perintah di dalam Al-Quran itu banyak yang masih bersifat global. Misalnya tentang sholat, kan perintahnya cuma wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Bagaimana sholat itu? Gak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Bagaimana seseorang kemudian jika hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, bagaimana dia melaksanakan perintah Al-Quran? Ketika Al-Quran memerintahkan wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, bagaimana dia melakukannya? Kalau dia nggak mau ikut Nabi, ikut Quran saja, dia nggak akan bisa menjalankan perintah Allah. Sementara sunnah itu berkedudukan sebagai penjelas Al-Quran. Dia yang menjelaskan Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan litubayyina linnas, agar kamu Muhammad memberikan penjelasan kepada manusia tentang Al-Quran itu. Maka Nabi itu salah satu tugasnya adalah menjelaskan Al-Quran. Seseorang gak akan mungkin untuk menjalankan perintah Al-Quran tanpa sunnah. Karena itu gak bisa seseorang kemudian ingkar terhadap sunnah, kemudian mengklaim hanya ikut Al-Quran saja, itu tidak bisa. Karena ada banyak ayat Al-Quran yang global, mujmal, ada banyak Al-Quran yang kemudian mutlak perlu diqayyidi, ada yang maknanya itu muskil sehingga perlu dijelaskan, dan seterusnya. Nggak bisa seseorang tanpa sunnah untuk menjalankan perintah Al-Quran.
Kemudian di dalam Al-Quran sendiri itu memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Nah, berarti kalau ada orang nggak ikut Nabi, berarti dia menentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini Allah yang berfirman, memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada mereka umatnya, katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian jika kalian mau mengikuti Nabi. Jadi Al-Quran memerintahkan kita ikut Nabi. Kalau seseorang nggak mau ikut Nabi, hanya ikut Quran, berarti tidak ikut Quran juga. Karena Al-Quran sendiri memerintahkan kita ikut Nabi, kok dia saya nggak mau ikut Nabi. Berarti kamu ikut Al-Quran atau ikut siapa? Ikut sunnah? Enggak. Ikut Al-Quran? Enggak. Dua-duanya enggak. Kalau kamu ikut Al-Quran, ikuti. Ikuti ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Al-Quran memerintahkan agar kita ikut Nabi. Lah kok kamu enggak mau ikut Nabi, maunya ikut Al-Quran? Berarti kamu enggak mau ikut Quran juga. Namanya ingkarul Quran juga. Orang yang ingkarus sunnah berarti ingkarul Quran juga. Dan itu yang kayak seperti itu berarti ya jelas dia keluar dari ketentuan Islam dalam beragama. Nah, fenomena seperti itu terjadi di masyarakat, adanya kelompok-kelompok yang semacam itu, yang ingkar terhadap sunnah, yang ingkar terhadap Al-Quran, dari orang-orang yang kafir. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi sendiri langsung mengajari para sahabat tata cara salat. Lihatlah, aku melakukan salat, kemudian para sahabat itu mengikuti apa yang telah dituntunkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, suatu ketika ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Kemudian dia melakukan perbuatan sholat, centak-centuk seperti orang sholat. Kemudian setelah itu dia datang kepada Nabi melaporkan kalau dirinya sudah sholat. Tetapi Nabi mengatakan, farji fasolli fa innaka lam tusolli ba'd. Kamu itu belum sholat. Zahirnya dia sudah melakukan bentuk sholat, sudah centak-centuk kayak ruku, kayaknya sudah sholat. Tapi Nabi mengetahui berdasarkan wahyu yang turun kepada beliau bahwa sholat dia nggak sah. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan, kembalilah lagi kamu, sholatlah lagi. Kemudian dia sholat lagi, melakukan bentuk sholat. Setelah itu datang lagi kepada Nabi, Nabi tetap mengatakan, farji' fasolli fa innaka lam tusolli ba'd. Kamu belum sholat. Kata Nabi, kembalilah lagi, sholatlah lagi. Sampai 3 kali dia melakukan bentuk sholat, tetapi Nabi mengatakan sholatnya enggak sah. Sampai laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, alimni as-sholat. Ajari aku tata cara sholat. Kemudian Nabi mengajarkan sholat kepada sahabat ini, kepada laki-laki tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sholat yang tidak setiap orang yang melakukan bentuk sholat, itu sah sholatnya. Zaman Nabi saja ada orang yang
melakukan bentuk sholat, tetapi Nabi mengatakan dia nggak sholat. Apalagi pada zaman sekarang, banyak sekali orang yang melakukan sholat, tetapi dia sesungguhnya nggak sholat. Hadirin rahimakumullah. Nah, persoalan ini kita mesti berhati-hati ya dalam persoalan ibadah. Betul-betul jangan kita membuat bid'ah-bid'ah yang menyimpang dari ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu taala anhu qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jika ada lafaz anna dihapus. Qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin wa illa fa aumi. Qala wasdawuh li maring ingsun Imran bin Husain sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholli salata sapa sira qa'iman halih wong kang jumeneng. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuasa sapa sira faqaidan mongko halih wong kang lungguh. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuasa sapa sira fa ala jambin mongko ing atase miring tengen utawa ngiwa. Wa illa lan lamun ora kuasa fa umi mongko awew isyarat sapa sira. Rawahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang bahwa pertama bahwa sholat itu wajib bagi setiap muslim sampai mati, sesuai dengan kemampuan, sehingga kewajiban melakukannya itu sesuai dengan kemampuan. Pertama, dari sisi bahwa sholat 5 waktu, sholat wajib itu disyaratkan atau salah satu rukunnya adalah dilakukan dengan berdiri. Wajib dilakukan dengan berdiri. Itu dalam sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus berdiri, nggak boleh dengan duduk selama seseorang itu mampu untuk berdiri. Ini penting. Seseorang yang bisa berdiri, baik berdiri tegak begini atau berdiri nanti pakai tongkat baru dia bisa berdiri, atau dengan ngelendet dia bisa berdiri, maka seseorang yang dia bisa berdiri tidak boleh dia sholat dengan duduk. Ini sebuah penegasan yang perlu kita sampaikan, karena ada sebagian orang yang tidak memahami persoalan ini. Dia bisa berdiri, yang dia nggak bisa rukuk, dia nggak bisa. Kalau berdiri bisa, tetapi rukuk dia nggak bisa karena boyoknya sakit. Kalau dia begini langsung ininya sudah mau patah misalnya. Jadi nggak bisanya rukuk, bukan nggak bisa berdiri. Tapi ternyata dia sholatnya duduk. Tadi berangkat ke masjid naik sepeda, habis itu jalan kaki ke dalam masjid, berdiri biasa, cuman agak dingklang gitu masuk ke dalam masjid. Kemudian setelah sampai di dalam masjid, waktu sholat dia duduk, tiba-tiba duduk di bawah, selonjor di bawah, katanya sholat dia. Gimana? Tadi dia berdiri, tadi dia berjalan juga dengan berdiri, begitu sholat kok duduk. Ini tidak paham. Seseorang yang bisa berdiri maka dia harus sholat dengan berdiri. Kalau nanti dia nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, lah itu berarti nanti ada tata cara lain. Maka dia misalnya dia bawa kursi di masjid atau di rumahnya, dia bawa kursi. Ketika berdiri kursinya ada di belakangnya. Ketika dia berdiri, maka berdiri karena dia mampu untuk berdiri.
Ketika waktunya rukuk, maka dia bisa duduk, kemudian dia rukuk dengan misalnya menundukkan kepalanya. Nanti waktu sujud dengan lebih rendah lagi. Jadi ketika berdiri, berdiri dulu, karena dia mampu untuk berdiri. Nah, ini sangat penting. Orang-orang yang sakit misalnya, yang sakitnya itu dia masih memungkinkan untuk berdiri, maka wajib untuk berdiri. Kalau tidak berdiri, sedangkan dia mampu untuk berdiri, yang nggak mampu hanya rukuk dan sujud, maka dia tetap wajib berdiri. Termasuk kalau seseorang ada di atas kendaraan. Di atas kendaraan, kalau memungkinkan berdiri, maka dia berdiri. Tidak boleh dia dengan duduk. Kalau di atas kendaraan justru sebenarnya lebih, kalau dalam safar, dalam perjalanan yang jauh, itu justru lebih mudah karena di sana ada rukhsah berupa jamak dan qashar. Kita bisa menjamak sholat kita zuhur asar di waktu zuhur atau di waktu asar, dan bahkan bisa mengqashar sholatnya. Maka nggak perlu sholat di kendaraan. Nggak perlu sholat di dalam bis atau sholat di dalam kendaraan. Nanti kan ada waktunya istirahat, turun, kemudian kalau turunnya di waktu maghrib udah dijamak takdim. Kalau nanti sholatnya turunnya tengah malam udah dijamak takhir, kan sudah selesai. Nggak perlu di kursi mobil begini-begini. Sudah nggak bisa berdiri, kemudian kiblatnya juga berpindah-pindah. Terkadang orang melakukan sesuai keinginannya sendiri. Tadi ngarang-ngarang tadi itu, ngarang-ngarang sholat nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah nyata Rasulullah mengatakan sholli qaiman, sholatlah kamu dengan berdiri, jangan dengan duduk. Kalau kamu mampu untuk berdiri. Kecuali dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat sunnah, maka meskipun kita bisa berdiri, kita bisa melakukan dengan duduk. Misalnya sholat tarawih, sudah dapat 10 rakaat, kita capek misalnya. Capek, kalau berdiri masih bisa, tapi capek misalnya. Maka kita bisa melakukannya dengan duduk, tetapi pahalanya separuh dari orang yang melakukannya dengan berdiri. Separuh pahalanya dari orang yang melakukannya berdiri. Rugi dia kalau dia melakukannya dengan duduk. Dalam sholat sunnah, sholat misalnya rawatib, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, bisa dilakukan dengan duduk meskipun seseorang mampu berdiri. Tapi kalau dalam sholat 5 waktu, wajib untuk berdiri kalau dia mampu untuk berdiri. Nah, penting ini untuk ditegaskan, karena banyak orang bisa berdiri tetapi dia duduk sholatnya karena nggak paham. Alasannya saya sakit atau saya nggak bisa sujud nanti nggak bisa rukuk. Ya nanti waktu sujud rukuk yang nggak bisa. Kalau berdirinya kan bisa. Maka harus berdiri dulu. Fa'ilam tastati', nah, kalau tidak mampu, faqa'idan, baru dengan duduk. Kalau nggak mampu berdiri, baru dengan duduk. Ini urutannya. Kalau tidak mampu berdiri tegak sendiri nggak bisa, pakai tongkat juga nggak bisa, ngelendet ke tembok juga nggak bisa, maka baru dengan duduk. Nggak bisa itu kalau misalnya berdiri itu langsung jatuh misalnya, itu namanya nggak bisa. Berdiri langsung keliang mau jatuh lah, ini dengan duduk. Tapi kalau dia misalnya berdiri bisa, dalam jangka 2 menit bisa, nah, baru nanti nggak bisa. Nah, nanti berdiri dulu, ketika baru nggak mampu, baru dia duduk. Hadirin rahimakumullah. Fa'ilam tastati fa'ala jambin.
Apabila kamu itu tidak mampu duduk juga nggak bisa karena sakitnya yang berat, maka fa'ala jambin. Jambin itu sini sisi kanan atau sisi kiri, artinya dia miring, sholatnya miring. Miring ke kanan. Kalau miring ke kanan berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau miring ke kiri berarti kepalanya di selatan, kakinya di utara, menghadap ke arah kiblat, miring ke arah kiblat. Itu jika seseorang tidak mampu untuk duduk. Urutannya harus berurut. Kalau misalnya seseorang bisa duduk, nggak boleh dia dengan miring ke kanan atau ke kiri, karena masih bisa duduk. Kalau masih bisa berdiri, nggak boleh dengan duduk. Kalau masih bisa duduk, nggak boleh dengan miring ke kanan atau ke kiri. Kalau nggak bisa miring ke kanan ke kiri, disebutkan dalam hadis yang lain, baru dengan terlentang. Dengan terlentang, kepalanya ada di sebelah timur kalau di sini, kemudian kakinya di sebelah barat, kemudian diusahakan dinaikkan yang bagian dadanya agar bisa menghadap kiblat, diusahakan kalau mampu. Itu dari sisi itu. Kalau nanti bisa, rukuknya nggak bisa, maka dengan isyarat tadi. Pertama, kalau dia mampu untuk dengan kepalanya, maka dengan kepalanya, dengan menundukkannya, nanti waktu sujud dengan lebih rendah lagi. Nah, kalau kepalanya pun nggak bisa digerakkan lagi, kepalanya sudah nggak bisa gerak karena ya sudah sakit berat, maka ganti dengan matanya. Dengan mata dia memberikan isyarat. Kalau rukuk nanti agak ngeriyip, nanti kalau sujud itu dipejamkan matanya, artinya dia lebih dari rukuk, pakai isyarat. Itu kalau sudah nggak mampu lagi untuk menggerakkan kepalanya sebagai isyarat. Rukun-rukun qauli harus tetap wajib dibaca. Al-Fatihah, takbir, kemudian tasyahud, salam, sholawat, salam, tetap wajib dibaca dengan lisan selama seseorang mampu untuk membacanya dengan lisan. Sholatnya dengan duduk, tapi Fatihahnya tetap. Kemudian tasyahud akhirnya tetap, sholawatnya tetap dibaca dengan lisan. Tapi kalau sudah nggak bisa mengucapkan dengan lisan, banyak orang yang sakit kemudian lidahnya sudah kaku, udah nggak bisa membaca Fatihah lagi, sudah nggak bisa baca Fatihah lagi, maka di sini nanti dipindahkan dengan hati, dipindahkan bacanya dengan hati. Pokoknya selama seseorang masih memiliki kesadaran, maka dia berkewajiban untuk menjalankan sholat. Nah, ini pentingnya ilmu, ini penting sekali, sangat penting, karena kita ini ya nggak tahu apakah kita nanti sakit apa enggak. Kebanyakan orang kalau dia mau mati sakit dulu, kebanyakan seperti itu, dia sakit, kadang sakitnya sebentar, kadang sakitnya lama. Coba dibayangkan, ada orang sakit itu kan sebenarnya bagi seorang muslim dia bisa untuk sebagai pelebur dosa, sebagai kafarah, sebagai pelebur dosa kita ketika sakit. Tapi kalau sakit tapi nambah dosa, itu gimana? Dia sakit tapi justru nggak sholat, sudah sakit mau mati nggak sholat lagi. Terus bagaimana itu? Artinya menghadapi ujung-ujung umurnya, dia justru bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan sholat. Itu kan berat. Yang semestinya sakit yang dia derita itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia, tetapi justru di saat sakit menjelang kematiannya seseorang menambah dosa.
Walayadzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Maka ilmu ini menjadi kunci. Ilmu ini menjadi kunci dari keselamatan seseorang. Kalau seseorang punya ilmu, dia saat sakit pun tahu bagaimana toharohnya, bagaimana sholatnya, dia mengetahuinya. Juga pentingnya memiliki anak yang soleh, juga demikian, yang memahami tentang ilmu agama, agar di saat misalnya dia sakit, anaknya bisa mewudukkannya, bisa mentayamumkannya, bisa mengatur posisi dia sholat dan seterusnya. Kalau enggak, ya sebagian orang kemudian ketika sakit justru dia meninggalkan sholat, sampai setahun enggak sholat, sampai 2 tahun enggak sholat karena sakit. Berapa meninggalkan 1 sholat saja dosa besar. Bagaimana jika seseorang meninggalkan sholat sampai setahun? Enggak bisa dibayangkan betapa besarnya dosa dia ketika itu. Padahal dia menjelang kematiannya. Nah, hadirin rahimakumullah. Satu lagi hadis yang terakhir dari bab sifatis shalah. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limaridin. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi limaridin maring wong kang lara. Shalla kang salat sapa marid ala wisadaten ing atase bantal. Faroma biha mongko buang sapa Kanjeng Nabi biha kelawan wisadah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sholli salata sapa sira alal ardi ing atase tanah. Ini stata'ata lamun kuasa sapa sira. Wa illa lan lamun ora kuasa fa aumi mongko aweo isyarat sapa sira imaan kelawan isyarat temenanan. Waj'al lan dadi ana sira sujudaka ing sujud sira akhfadha ingkang luweh rendah min ruku'ika saking ruku' sira. Rawahul Baihaqi bi isnadin qawiyyin walakin sahhaha Abu Hatim waqfah. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Di sini dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang sakit. Jadi ada orang yang sakit, dia sholat di atas bantalnya. Kemudian Nabi menyingkirkan bantalnya itu. Artinya dia sholat itu di situ tinggi ya, bantalnya itu tinggi sehingga bagian atasnya itu ketika sujud itu lebih tinggi dari bagian belakangnya. Tidak ada tankis. Dalam sujud itu kan semestinya begini. A'lahu a'lahu itu atau duburnya itu a'la min a'lahu. Jadi bagian belakangnya itu lebih tinggi dari bagian depannya. Semestinya kan kayak begitu. Bukan begini sujud itu, tetapi bentuknya begini. Ini kepalanya, ini bokongnya. Bentuk sujud semestinya seperti itu. Enggak bisa sujud begini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan boleh, tidak tankis itu diperbolehkan dalam mazhab lain. Dan mazhab lain itu ya perbedaan di antara para ulama mujtahid rahmah. Seseorang dalam kondisi tertentu itu bisa menggunakan pendapat itu. Misalnya ketika dalam kondisi ramai. Kayak kalau kita sholat di Raudhah Masjid Nabawi, itu orang berjubel. Kadang kita sholat ada orang berdiri di depan kita, karena orang berebut cari shaf. Kadang kita sujud kesulitan karena ada orang di belakang kita. Maka di saat itu kalau kita nggak pakai mazhab Syafi'i nggak bisa kita sujud begini. Sujudnya sujud
di gegernya orang, di punggungnya orang sujudnya. Akhirnya sujudnya begini. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah, tapi dalam mazhab lain ada yang mengatakan sah. Nah, sehingga dipelajari tata caranya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ketika posisi dia sujud itu kepalanya lebih tinggi, maka karena bantal Nabi menghilangkannya agar nanti bisa tankis dalam sujudnya. Waja'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Ini dalam hal untuk memberikan isyarat. Kalau kita pakai isyarat kepala, rukuknya begini. Kalau sujudnya akhfad, lebih rendah. Kalau pakai mata tadi itu misalnya nggak bisa pakai kepala, pakai mata, maka kalau rukuk masih ngeriyip, ngeriyip masih. Kalau sujud baru dipejamkan betul. Ini maksud dari waja'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Hadirin rahimakumullah. Inti dari semuanya ini kita harus belajar ya dalam segala urusan. Ketika kita mau bepergian, maka belajarlah tata cara sholat dalam bepergian. Ketika kita mau sakit, nah meskipun kita semuanya akan sakit, berarti sebelum sakit kita juga harus belajar bagaimana toharohnya orang yang sakit. Orang sakit macam-macam. Ada sakit yang sakit misalnya berupa luka. Kalau luka bagaimana cara mandinya, kalau misalnya ada jabirohnya, ada perbannya, atau itu bagaimana cara wudhunya, bagaimana cara mandinya, dipelajari. Kalau nggak belajar, bagaimana jika itu terjadi pada kita? Nah, kita nanti akan bisa jatuh pada dosa kalau nggak paham. Kalau sakit bagaimana sholatnya, dan seterusnya, itu semuanya harus dipelajari. Nah, wajib untuk kita pelajari agar kita bisa senantiasa menjalankan apa yang Allah wajibkan dalam segala kondisi. Nah, khususnya sholat ini. Kalau puasa orang sakit boleh nggak puasa. Puasa orang yang safar boleh tidak puasa. Misalnya kita bepergian jauh, nggak puasa, nggak apa-apa dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya kita sakit kemudian kita nggak puasa, boleh dengan ketentuan tertentu kalau sakitnya membawa masyaqqah. Tetapi kalau sholat, kita dalam perjalanan jauh tetap wajib sholat. Kita sakit keras tetap wajib sholat. Sampai selama kesadaran seseorang itu masih ada, dia tetap berkewajiban untuk menjalankan sholat. Karena itu sholat dalam semua keadaan itu hendaknya kita pelajari. Hendaknya kita pelajari. Haram hukumnya seseorang melakukan safar, bepergian jauh, sebelum dia belajar tentang tata cara sholat dalam perjalanan. Karena dia akan bermaksiat di jalan nanti kalau dia tidak belajar tentang tata cara sholat di perjalanan. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah semuanya menunjukkan tentang pentingnya ilmu agama bagi kita seorang muslim untuk keselamatan kita nanti di akhirat yang abadi. Nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.